Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Rumah Odeng kesayangan kita yang banyak memberikan inspirasi, informasi, misteri serta ilmu pengetahuan tentang agama dan sains. Di kesempatan kali ini, Rumah Odeng Misteri akan memberikan 6 fakta di Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, Rumah Odeng meminta dukungannya dengan subscribe, like, share, and comment, serta dukung kami dengan sawerannya melalui Saweria ataupun melalui via Dana, GoPay, dan OVO. Setiap orang yang menyawer, kami akan update namanya di tayangan video selanjutnya. Terima kasih. Setelah 30 hari menjalani puasa Ramadan, kita akan bertemu dengan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Seluruh umat muslim riang dan gembira menyambut hari tersebut. Senyuman akan menghiasi setiap wajah umat muslim. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di hari raya. Bersilaturahmi dengan saudara atau tetangga terdekat menjadi salah satu kegiatan yang tidak bisa dilewatkan. Dengan begitu, kita akan mempererat hubungan kembali dengan mereka. Di setiap negara pasti mempunyai tradisi lebaran yang berbeda-beda. Seperti halnya di Arab Saudi, mereka melakukan pertunjukan seni untuk meramaikan suasana hari raya tersebut. Lalu di Turki, orang-orang berkumpul pada satu festival dan saling bersilaturahmi di sana. Suasana yang dihadirkan pada hari lebaran sangat hangat dan bersahaja. Di Indonesia sendiri juga memiliki tradisi unik yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat hari raya tiba. Lalu, apa sajakah tradisi lebaran yang hanya ada di Indonesia? Sahabat beriman, tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut fakta uniknya. 7 tradisi lebaran Idul Fitri yang hanya ada di Indonesia versi dari Rumah Odeng Misteri. Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau, tidak hanya 1 atau 2 saja, tetapi ribuan pulau menjadi wilayah resmi di Indonesia. Hal ini, sahabat beriman, menyebabkan banyak anak desa atau pulau terpencil yang melakukan perjalanan atau merantau ke kota besar untuk mengadu nasib mereka dan mencari rezeki di sana. Mereka terpisah jauh dari keluarga dan tidak tahu kapan bisa kembali di kampung halamannya. Alhasil, Lebaran merupakan salah satu momen untuk mereka mudik. Tradisi mudik sendiri adalah tradisi untuk perantau kembali ke kampung halaman mereka. Bertahun-tahun jauh dari keluarga pasti memendam rasa kerinduan yang luar biasa. Masyarakat Indonesia melakukan segala cara untuk bisa kembali ke kampung halamannya dan merayakan Lebaran di sana. Semua alat transportasi dari via darat, laut, dan udara akan penuh sesak saat mendekati Lebaran. Hal ini pun masih terjadi hingga saat ini. Daerah perkotaan akan terasa seperti kota mati saat hari raya tiba, karena para penghuni yang biasa bekerja atau menetap di sana pulang kampung halamannya. Tercatat puluhan juta orang setiap tahunnya melaksanakan mudik. Namun, sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini. Mari membagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Halal bihalal merupakan tradisi wajib yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat Lebaran. Biasanya, sahabat beriman, mereka akan mengunjungi tetangga terdekat dan sanak saudara. Selain melepas rindu dan mempererat tali silaturahmi, mereka juga saling bermaaf-maafan. Mohon maaf atas segala perbuatan dan atau kata-kata yang kita sengaja terlontar, agar hati kedua kembali ke fitri atau menjadi bersih. Begitu juga di keluarga, sang anak akan meminta maaf pada para orang tua. Hal ini pun menjadi momen yang mengharukan, di mana sang anak akan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang pemaaf, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Ali Imran 134. Ketupat di hari Lebaran.
Pada hari Lebaran, tidak ketinggalan makanan khas yang selalu disajikan untuk para tamu dan keluarga. Salah satu makanan yang wajib ada di meja makan adalah ketupat. Makanan ini terbuat dari beras yang direbus dan dibungkus dengan janur yang telah dia anyam berbentuk segi empat. Biasanya disertai oleh opor, rendang, atau sambal goreng ati. Ternyata ketupat sendiri mempunyai makna dan filosofi dan alasan disajikan saat Lebaran. Ketupat bentuknya adalah persegi empat yang melambangkan arah kiblat dan kemenangan umat Islam yang sempurna. Lalu anyaman ketupat melambangkan keharusan masyarakat untuk bersilaturahmi. Bahan membuat ketupat yaitu janur memiliki arti hati nurani manusia. Sementara beras yang mencari isinya menyimpan makna kesucian hati dan kebersihan hati saat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan orang Jawa pun mengatakan ketupat adalah mengatur akan lapar. Bagi-bagi THR. THR adalah tunjangan hari raya yang biasa diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. Hal ini sahabat beriman merupakan bonus hari raya Lebaran yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Biasanya akan mendapatkan 1 kali gaji atau bahkan lebih. Namun, di dalam lingkungan masyarakat, bagi THR juga terjadi biasanya anak remaja yang sudah bekerja akan dimintai hal tersebut dan memberikan uang kepada anak-anak yang lebih kecil yang ada di mereka. Begitu juga sanak saudara yang masih kecil. Hal ini pun menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena anak-anak tersebut akan mendapat rezeki untuk menambahkan uang jajan mereka. Bahkan banyak yang merebutkan ini dan menjadi hal yang lucu saat Lebaran tiba. Pernahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Apa mungkin malah kalian menerimanya di hari Lebaran? Berziarah kubur. Pada hari raya Lebaran, masyarakat Indonesia biasanya menyempatkan diri untuk berziarah ke makam sanak keluarga yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin juga mengirim doa pada orang tua keluarga yang sudah di alam barzah sana. Hati akan terasa sedih jika merayakan Lebaran tanpa sanak saudara atau orang tua yang biasa hadir di dalam kehidupan kita ternyata sudah menjemput ajalnya. Dari berziarah kubur ini juga akan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dengan melakukan hal tersebut kita akan selalu mengingat kematian dan membuat kita terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal di akhirat nantinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Saya pernah melarang kamu berziarah, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Memakai baju baru. Memakai baju baru merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat Lebaran tiba. Mereka biasanya akan membeli baju baru untuk dipakai di hari raya. Beberapa hari sebelum Lebaran, toko akan memberikan diskon yang besar untuk menarik minat para konsumen agar membeli baju baru. Hal ini disambut dengan sangat baik sehingga beberapa hari sebelum Lebaran, mal dan pasar akan selalu ramai dengan pengunjung yang mencari bahan makanan atau baju baru untuk digunakan saat Lebaran tiba. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi setiap tahunnya. Sebenarnya sahabat beriman, hal ini tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi mereka hanya ingin berpenampilan sebaik mungkin di hari yang spesial untuk umat Islam tersebut. Makanan khas hari raya. Selain ketupat, pada hari raya Idul Fitri setiap rumah juga menyediakan makanan khas Lebaran yang akan disantap para tamu yang datang untuk halal bihalal. Biasanya kue-kue kering, kecil, dan biskuit lalu ada. Kue tersebut terdiri dari nastar, putih salju, dodol, kue lidah kucing, dan kue biji ketapang. Setiap daerah punya kue yang berbeda-beda, tetapi setiap rumah pasti menyediakan makanan ringan untuk disantap para tamunya. Hal ini membuat saat halal bihalal menjadi lebih cair suasananya dan membuat suasana semakin hangat dan akrab saja. Bagaimana sahabat Odeng Misteri yang beriman? Apakah kalian juga mengalaminya? Semoga informasi tadi bermanfaat dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun channel Rumah Odeng Misteri ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan
aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.